Oke, saya akan mengajak Anda pemirsa menuju ke Goa, Sulawesi Selatan. Jadi ini ada teror kelompok geng motor yang semakin meresahkan ya. Jadi kali ini dua warga di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diserang puluhan anggota geng motor. Satu diantaranya tewas setelah terkena busur di bagian dada kiri, sementara satu orang lainnya kritis lantaran busurnya mengenai salah satu bagian tubuh dari yang bersangkutan. Dan inilah pemirsa video rekaman korban penggusuran yang diduga dilakukan oleh sekelompok geng motor. Ini tepatnya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Waktunya kapan? Ini kemarin, jadi Selasa malam ya. Korban dievakuasi oleh warga menggunakan mobil pickup untuk dilarikan menuju puskesmas setelah terkena busur di bagian dada. Namun naas, korban justru meninggal dunia dalam perjalanan sebelum tiba di puskesmas. Korban kemudian dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk dilakukan otopsi sekaligus mencabut busur yang tertancap di bagian tubuh. Menurut anak korban, saat kejadian ayahnya sedang bekerja mengangkut gabah di desa Dusun Bonto Ramba. Untuk mengetahui kondisi ataupun peristiwa ini, kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan AKBP Ronald S. Simanjuntak, ini Kapolres Goa. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Mas Bayu, Mbak Gina. Baik, sampai sejauh ini Pak Kapolres, proses penyelidikan terhadap serangan ya dari anggota geng motor itu bagaimana? Ya, bisa kami jelaskan bahwa setelah kejadian Polres Goa, Resmobnya dan di backup oleh Resmob Polda Sulsel telah berhasil, semalam kita berhasil mengamankan 30 dari kelompok geng motor ini. Namun bertambah lagi menjadi 34 hingga dengan pagi ini. Jadi seluruh tersangka yang berhasil kita amankan adalah 34 dari keseluruhan dari perbuatan tindak pidana, dan masih ada 8 lagi masih dalam pengejaran kami. Oke. Dari 34 orang yang ditangkap dan 8 orang yang masih dikejar, mereka ini siapa, Pak? Nah, dapat kami luruskan dulu ya Mas, tadi sebenarnya korbannya ada 3. Oke. Jadi satu korban meninggal dunia, satu tertusuk pada sebelah kanan mata, kanan sebelah mata. Oke, Dan mungkin tidak satu usah terlalu dispesifikan luka-luka. ya Pak Kapolres ya. Iya. Oke, silakan Satu dilanjutkan. luka-luka Mbak. Satu luka-luka. Oke, dari 34 tadi itu Pak, siapa Pak? 34 orang yang Ya, tergabung dalam geng motor ini? 34 orang itu di mana pelaku adalah pelaku yang melakukan pembusuran, kemudian melakukan pelemparan batu dan sebagai turut serta dalam mengendarai kendaraan bermotornya. Oke, background dari yang bersangkutan Pak, 34 orang ini? Nah, ini yang kami sangat sayangkan bahwa background dari para pelaku rata-rata ini adalah pelajar, dan pelajar masih rata-rata masih anak SMP Mbak Moniti. Oke, jadi alasannya ini apa Pak? Sampai ada 3 korban yang tadi Pak Kapolres sampaikan. Alasan mereka Modusnya melakukan itu apa? adalah sebenarnya adalah kesalahpahaman Mbak. Jadi karena salah satu pelaku inisial P itu mempunyai pacar, berhubungan dengan seorang perempuan, dan kakaknya perempuan ini tidak setuju bahwa P ini pacaran dengan adiknya, sehingga kakaknya memukul tersangka kami atas nama P, dan dari situ memicu kemarahan teman-temannya, sehingga teman-teman P yang satu komunitas motor ini menyerang R di TKP di Jalan Manjailing di Bajeng Barat, Kabupaten Goa. Nah, sebenarnya kan kesal sama satu orang gitu Pak ya. Akhirnya menjadi 3 orang korban ini bagaimana Pak? Nah, jadi 3 orang korban ini adalah sebenarnya pekerjaannya adalah buruh angkut yang pada saat itu sedang mengangkut gabah, Mas. Jadi pada saat geng motor itu lewat, kelompok komunitas motor ini lewat, setelah melakukan penyerangan kepada inisial R, kakaknya Eka, kakaknya E, kemudian begitu mereka setelah menyerang, mereka melewati para buruh yang sedang mengangkut gabah dari gudang ke dalam truk. Nah, di situ korban mengingatkan para korban jangan mengebut di sini, jangan ngebut-ngebut, tolong pelan. Nah, jadi begitu korban memberi peringatan itu, disangka oleh pelaku ini menangkap, sehingga pelaku menarikkan busurnya dan mengarahkan busurnya kepada
korban. Ya. Anak-anak pelajar SMP ini, Pak, dapat busur, alat-alat senjata tajamnya dari mana, Pak? Nah ini yang kami sayangkan. Jadi ada suatu anekdot di sini bahwa ini busur adalah merupakan tradisi. Oleh sebab itu kami sudah melalui Babin Kamtipmas kami sudah memberikan penyuluhan bahwa untuk menyampaikan pada masyarakat bahwa busur itu bukan tradisi. Bahkan oleh MUI Provinsi Sulawesi Selatan sudah dinyatakan bahwa busur itu adalah haram. Jadi anak-anak ini mengetahui cara penggunaan busur ini dari kakak-kakaknya, bahkan dari para orang tuanya. Itu loh, Mbak. Oke, Pak, saya ingin konfirmasi dulu deh, 34 orang ini memang dia tergabung atau mereka ini tergabung dalam geng motor begitu ya Pak ya? Saya tidak bisa menyampaikan dengan geng motor, Mbak, tapi mereka ini dalam satu komunitas, yaitu komunitas motor di situ. Oke, tapi Mbak. tadi soal motifnya itu karena kesalahpahaman dan lain sebagainya ya. Ancaman Salah hukuman terakhir Pak pahaman Kapolres? dan ada yang namanya ketersinggungan di situ. Nah, yang lucunya di sini adalah justru malah P mengingatkan jangan menyerang, tidak perlu, sudahlah, ya gitu. Jadi P sempat mengingatkan teman-temannya, tapi teman-temannya tersulut karena Ya. P ini dipukul di depan teman-temannya di situ. Oke, baik. Baik. Terima kasih banyak Pak Kapolres. Kita nanti tunggu perkembangan Mbak, makasih, penyidikan sama-sama. atas kasus ini. Sekali lagi terima kasih banyak.